Selamat pagi, semuanya udah ada di posisi masing-masing. Hai Ayang, itu di belakang juga ada anakku yang kedua. Semuanya udah ready, barang-barang juga udah masuk. Panji lagi last check, lagi mastiin gak ada yang ketinggalan. Dan seperti biasa, part kursi ibu-ibu nih. Yuk lihat nih, aku di bagian depan. Paling penuh, sumpelin ransel karena gak muat di belakang. Ada handbag aku, cemilan. Botol minum udah ready di masing-masing pintu, aku siapin masing-masing satu botol mineral buat mereka. Kita siap berangkat. Assalamualaikum. Sekarang jam 8 pagi. Tanggal 23 Juni 2025. Keluarga isi 5 baru aja ninggalin rumah menuju Jor. Ini liburan anak-anak naik kelas. Jadi seperti biasa kalau lagi ada kesempatan, ada rezeki, kita ajak mereka jalan-jalan. Tujuan perjalanannya kali ini sepertinya ke Bali lagi. Tapi kalau naik mobil kan suka berubah di tengah jalan. Nggak ada yang dirugiin, nggak ada tiket yang dirugiin. Jadi lihat deh sambil jalan ternyata nanti kemana. Tapi yang sekarang niatnya tujuan awalnya ke arah Semarang, terus ke Surabaya kalau nggak capek. Kalau capek ya kita lihat nanti berhentinya di mana nginepnya. Ganggu guys, mohon maaf ya, mata aku ada luka-luka nggak tahu apaan. Kita baca doa dulu ya geng. Pak supir aku sebenarnya ngantuk dia. Masih ngantuk gak sayang? Oh, udah cukup tidurnya. Kita masuk di gerbang tol Pondok Pinang karena plat mobil genap. Ini masih jam 8 pagi, jadi berhubung hari ini tanggal 23 ganjil, jadi harus lewat Jor. Dari gerbang tol Pondok Pinang kita menuju MBZ nih, dan aku selalu deg-degan lewat sini karena pernah salah nunjukin jalan. Akhirnya harus macet-macetan lewat jalur bawah, jalur tol yang lama, dan kita terpaksa keluar di Cibitung waktu itu saking macetnya. Alhamdulillah kali ini sukses, nggak nyasar. MBZ kondisinya juga aman, jadi kita cepet nyampe Cikampek Utama. Ini jam 9:17, kita nyampe di gerbang tol Cikampek Utama. Bayarnya 27.000. Begitu ngelewatin Cikampek biasanya udah sepi nih karena banyak bis mobil yang rata-rata belok ke arah Cipularang. Kalau daerah sini ke mana sih nih, namanya Cipali. Jalanannya udah relatif sepi. Jam 10:30 kita udah nyampe di gerbang tol Palimanan. Dulu sih ada gerbang tolnya ya, tapi setauku akhir Desember 2024 kemarin dibongkar supaya lebih lancar, nggak perlu ngetap lagi di sini. Jadi kalau kita dari Jakarta mau ke Surabaya itu ntar ngetapnya paling deket tuh di Semarang, di gerbang tol Kalikangkung. Ruas tol Palikanci ini tuh baru ada perbaikan gitu. Jadi waktu menjelang bulan puasa kemarin nih, aku lewat sini menuju Kopeng waktu itu lagi ada perbaikan jalan yang dikrok-krok gitu, dan sekarang alhamdulillah udah bagus, jalanannya udah lebih lebar. Jadi enak banget kalau yang dari Jakarta menuju Surabaya. Kita masuk rest area dulu. Ini ada rest area 207A Travoy. Mau isi bensin, aku juga kayak pengen pipis 1 titik.
Masa depan gede. Oh, lihat gede. Kanan. Kanan, oh iya. Mertua ini bisa kan barusan ngisi Pertadex 800 nggak dapat slip ya? Lupa berapa. Oh itu 799.260. Sekarang Pertadexnya 13.200 apa 13 berapa gitu deh. Sekitar 2,5 jam lagi menuju Semarang. Kita mau makan siang di Semarang, insya Allah. Menjelang Semarang, kita akan ngelewatin PLTU Batang di sisi kiri jalan. PLTU ini juga salah satu penyuplai listrik dengan kapasitas di bawah Python yang menyediakan listrik untuk area Pulau Jawa. Dan kita ngelewatin jembatan Kalikuto. Tiap lewat jembatan ini aku pasti inget masa-masa 5 tahun lalu pertama kalinya mulai suka sama road trip. Jam 1 kurang, alhamdulillah kita udah nyampe di gerbang tol Kali Kangkung dan aku siap-siap ngubungin ponakanku mau janjian makan siang dulu sebentar di Semarang. Kita exit di Srondol. Ini ngetap yang setelah Cikampek Utama tadi. Harusnya dulu paling kanci ada, sekarang nggak ada lagi. Oh, mana dia? Nggak kebaca. 413.500 dari Cikampek Utama. Jadi mau makan nggak? Kita lanjut ke tol Banyumanik setelah makan siang. Tadi cuma ngetap di Banyumanik. Sekarang jam 3:15. Udah selesai sholat, udah jamak juga tadi, udah makan, udah kenyang. Kita lanjut ke Surabaya sekitar 3 jam 40 menit estimasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ruas favoritku kalau di tol Jawa. Ini ruas tol Ungaran Bawen. Kalau lagi cerah kayak gini, aduh view-nya bagus banget kalau ngelihat kanan kiri tuh. Perbukitan dengan segala konturnya dan kita ngelewatin rest area pendopo ini yang nyambung di tengah jalan pakai jembatan gitu. Tapi lagi rame banget jadi aku tidak berhenti, lihat tuh antrian mobilnya panjang. Nah baru bentar ketemu langit biru, tiba-tiba abu-abu lagi nih langitnya. Padahal kan sebenarnya kalau lagi liburan gini keluar dari Jakarta tuh ngarepnya sepanjang perjalanan pengen biru lagi. Untungnya nggak lama. Menuju perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur tuh langitnya kembali cerah bersih lagi. Tapi memang lintasan yang ke arah Jawa Timur ini kan cenderung udah lebih lurus jalannya ya. Jadi gampangan tuh aku paling concern untuk ngajak Panji ngobrol. Sebisa mungkin bikin dia tetap fokus tanpa ngeganggu konsentrasi dia nyetir. Sekarang jam 5:30 kurang dikit. Insya Allah sekitar setengah jaman lagi menuju hotel. Tapi mau ke rest area dulu isi bensin. Ada pom bensin? Ada tadi fotonya ya. Tuh ada tuh logonya sebelahnya Pak.
Saya isi bensin langsung aja sekarang, walaupun sebenarnya belum kosong. Aduh, masih setengah lewat. Cuman biar besok, kata Panji, nggak repot nyari pom bensin lagi. Masuk kiri. Kemana nih? Ini barusan isi bensin yang di Gresik 645.000. Nggak tahu abis ini ngisinya di mana lagi, udah full lagi nih sekarang. Mari kita menuju hotel. 29 kilo lagi, insya Allah. Alhamdulillah kita sampai Warugunung jam setengah 6. Ini setengah 6 tapi gelap banget Surabaya. Kita nge-tap. Mana dia? 419.500 dari gerbang tol Banyumanik Semarang. Sisa 14 kilo menuju hotel malam ini. Sore ini loh, sebenarnya pengen ngomongnya sore. Tapi ini kayak udah malam banget, padahal nggak hujan. Kita udah di Surabaya dengan chaos dan belokan Surabaya yang banyak banget yang membuat aku selalu dipelototin sama Pak Supir. Jadi aku nggak bisa banyak video. Nanti menjelang dekat hotel ya aku video lagi. Tapi sebentar, di kiri jalan itu ada tulisan Tunnel Joyoboyo. Tunnel ini merupakan terowongan yang menuju ke kebun binatang Surabaya. Itu isinya ada video edukatif bagus banget untuk anak-anak tentang satwa. Next time kita mampir ke sana ya. Sekarang udah nyampe di hotelnya nih. Kita kebablasan sedikit. Alhamdulillah nyampe, nggak jadi muter jalannya. Oh, nggak ada pelangnya, Pak? Ya. Kaget. Masuk ke lobbynya langsung inget sama wangi lemongrass. Ya aduh, masih sama. Alhamdulillah beres check-in, Panji juga udah parkir mobil, kita mau istirahat, mau pesan makan malam karena aku udah kebayang-bayang makanan sambal-sambalannya Surabaya. Sampai ketemu besok, review hotelnya nanti aku tayangin di video yang berbeda ya. Oke, kita check out, ini area parkirnya, lumayan rame, nginap. This route avoids road closures on Jalan Tolpas. Nggak ada. Untuk parkir tinggal register plat nomor. Udah free kok. Bismillahirrahmanirrahim. Turn right. Itu Tunjungan Plaza. Kita belok ke kanan. Naik kendaraan. Subhanal lazi sakhara haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ini udah jam 10:30. Baru keluar, baru check out dari Bumi Surabaya Hotel. Tujuannya hari ini kita ke arah Banyuwangi. Nginepnya belum tahu, akankah nginep di Banyuwangi atau nyebrang terus nginep di Bali Barat. Belum tahu, nanti lihat aja menjelang pelabuhan moodnya buat muter balik. Moodnya seperti apa? Mudah-mudahan nggak banyak halangan, nggak banyak truk-truk lewat, jadi jalannya enak. Dari Surabaya ke arah Banyuwangi ke pelabuhan tuh estimasinya
289 kilo, 290-an kilo, sekitar 6 jam. Menuju tol, nanti mau masuk di gerbang tol Waru, kita lagi lewat di Jalan Raya Darmo. Katanya kalau ke Surabaya wajib ngelewatin jalan ini, belum sah kalau nggak lewat Jalan Raya Darmo ini. Ini tuh di sini jalan yang udah dari zaman dulu ada, dia ngubungin antara sisi utara sama sisi selatannya Surabaya. Banyak gedung-gedung pemerintahan juga di sepanjang jalan ini. Surabaya tuh punya jalan tol dalam kota juga kayak kita di Jakarta. Jadi itu yang bikin aku pribadi suka kagok kalau ngelewatin area Surabaya. Sambil harus video tapi juga mantau maps, harus ngambil kanan atau kiri karena once salah pasti bentar harus terpaksa keluar dulu, masuk ke tol lagi, muter balik lagi ke arah yang harus dituju sebenarnya. Dan nggak sekali doang kejadian nyasar di Surabaya ini. Kemarin waktu perjalanan pun aku kebetulan story, itu banyak banget yang komen, terutama para istri-istri ya, yang duduk di samping kiri, itu kayak seolah-olah tugasnya adalah memang harus nunjukin jalan ke para pak supir nih, para suami. Jadi sering banget berantem atau salah-salahan di setiap percabangan jalan tol Surabaya ini. Nggak apa-apa, itu bagian dari serunya road trip ya nggak sih? Karena katanya hubungan itu, terutama kayak kalau kita ngomongin rumah tangga, itu diujinya pada saat perjalanan, lagi safar tuh, itu lagi masa-masa ujian tuh. Karena kalau kata para ahli, traveling itu akan munculin karakter asli seseorang. Jadi makin sering kita liburan bareng sama pasangan, sama keluarga, itu akan makin mengerti satu sama lain. Insya Allah rumah tangganya jadi makin langgeng dan terus bareng sampai surga nanti insya Allah ya. Amin. Ribu. Nyampe di gerbang tol Kejapanan, di sini cuman tap kartu aja. Harus hati-hati nih teman-teman yang menuju Probolinggo, Situbondo tuh nanti sekitar 6 kiloan, 10 menitan lah ya dengan macet-macet. Ini nih ketemu percabangan ini nih. Yang lurus itu ke arah Malang dan kita harus ambil yang kiri ke arah Probolinggo. Sering banget driver kalau udah ngegas tuh kagok di percabangan itu. Jadi suka ngerem mendadak, biasanya di ujung cabang situ tuh dia berhenti. Hati-hati begitu nyampe Kejapanan, mendingan perhatiin jalanan dulu. Baru nanti ngobrol lagi. Kalau udah belok kiri, kita tinggal ngikutin jalan sekitar 1 jam deh sampai nanti ketemu ujung timurnya tol Trans Jawa. Kalau sekarang tahun ini 2025 ini saat aku lewatin di bulan Juni 2025 itu yang buka mentoknya di gerbang tol Gending. Tahun lalu di bulan gini juga tuh kami exit di Probolinggo Timur masih seperti biasa. Ini perdana keluarga isi 5 ngebablasin Probolinggo Timur dan kita akan keluar di gerbang tol Gending. Jadi selangkah lebih maju menuju Banyuwangi. Walaupun emang 5 tahun ini berturut-turut setiap tahun aku pasti lewat jalur ini ke arah Banyuwangi mulu pasti tiap tahun. Ternyata belum tembus juga ya sampai ke daerah Banyuwanginya. Harus bersabar karena kalau dilihat tahun ini progres tolnya cukup pesat. Tahun lalu kita bukan Gending. Enggak, karena Probolinggo Timur tadi. Ya, Iya, ini belum buka yang ketemu sama Mbak Erina itu. Probolinggo Timur juga masih itu baru ya. Enggak, dari awal pertama kali kita road trip ya di situ keluarnya. Bayarnya 111.500 dari
Kejapanan tadi. Inilah part yang bapak ini paling sebel karena harus ketemu sama banyak transformer dan bis-bis dan motor-motor yang suka lawan arus. Selamat datang di Pantura, The Real Pantura. Ini dari gerbang tol Gending ini jaraknya 173 kilo menuju pelabuhan Ketapang. Dan yang belum sempat ngisi bensin karena memang rest area yang ke arah Gending itu belum jadi, bisa langsung keluar tol tuh nanti ketemu di ujung pertigaan jalan ada SPBU langsung. Silahkan ngisi dulu sebelum kena iring-iringan bis dan truk gede ya. Satu, kita nyampe Python. Belum apa-apa keluar tol langsung disambut dengan jalanan yang geradakan banget, bolong-bolongnya nggak enak banget. Walaupun kayak gini kondisinya di depan kosong, tapi karena jalannya nggak rata, bergerundul-gerundul gitu, lobang-lobang, itu bikin gak enak banget. Kalaupun mau ngegas tuh kayak kasihan mobil. Dan di poin inilah akhirnya aku sama Panji ngobrol, kita mengconsider untuk ganti arah, jadi kayaknya mau ke Lombok aja. Aku udah yakinin Panji, it's okay, kita kan kayak mobil ini gak mesti harus ke tempat yang pasti gitu. Aku juga belum booking hotel apapun di Bali, jadi gak masalah kalau kita cari kapal terus kita nyebrang ke Lombok, kita liburannya di Lombok aja, akan lebih fun. Dan nanti pulangnya pun bisa ambil opsi naik kapal langsung yang ke Surabaya, gak perlu ngelewatin jalanan ini lagi. Jalannya geradakan banget. Ya, aku lagi coba buka laptop karena mau cek jadwalnya ferry yang ke Lombok. Itu kalau info yang aku tahu terakhir sih dari Pelabuhan Jangkar, udah nggak di Ketapang lagi. Buka dari handphone nggak bisa diklik jamnya, jadi ini aku coba lihat dari website dari laptop. Lagi nanya juga ke temanku yang orang ASDP, mudah-mudahan ada info sebelum nyampe Pelabuhan Jakarta 1,5 jam lagi. Ternyata pakai website, pakai laptop juga aku buka nih. Siang ini nih, pilih jam ini nih. Tuh, kalau dipencet, tuh aku harus gini, klik. Udah diklik juga dia tetap nggak bisa diklik. Ini coba ke SDP. Ini kita mau coba cek ke pelabuhan langsung aja karena tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Pelabuhan Jangkar. Kalau memang nggak ada kapalnya, kita istirahat makan dulu. Sekarang udah jam 3 sore. Udah 4,5 jam di mobil, belum berhenti. Jaraknya ke pelabuhannya 4 kilo dari jalan raya.
selamat datang. Kok kosong ya? Situ. Sini. Iya sih. Tiket online. Aduh, kita masih tidak mengerti nih, banyak yang jual tiket online. Haruskah kita tanya di sini? Atau kita masuk? Aja dulu. Tanya di dalam dulu aja. Oh, di sini kayak di gang ini ada kali. Ini orang beli tiket di mana ya? Jangkar. Emang kalau nanya langsung ke depan ke dermaga? Nah kan biasanya kalau aturan ferry kan nggak boleh masuk, nggak bisa beli. Destination will be on the right. Yang jambu kan kita bisa, Cin. Nggak? Kita belinya bayar gimana? Cobain. Hah? Ini kosong. Kosong. Dari mana ke Benda? Dari Surabaya, dari Jakarta. Oh, gimana kalau besok malam mau nunggu di sini? Ya tidak lah. Hai teman-teman, hasil bertanya ternyata kapalnya tuh kalau di sini cuma satu nih kapalnya, jadi tuh yang bolak-balik dan datangnya jadi kayak per 3 hari sekali. Jadwal itu baru ada besok malam jam 11 malam. Dan pengalaman kalau naik kapal tuh nggak ada yang on time, jadi akan molor pasti antara 2 jaman, 3 jaman. Jadi sekarang kita mau makan dulu sebentar, terus mau coba nyari info lagi kemana lagi kapal ke Lombok yang bisa kita mampirin tuh, pelabuhannya mana lagi. Jadi yang mau nyobain jangkar ke Lombok kayaknya mungkin harus cari nomor telepon atau orang-orang yang jual tiket online di sini, karena tadi aku sebenarnya ditunjukin jadwal sama mas-mas di sana tuh. Itu mas dapat jadwal dari mana? Karena aku diliatin di handphonenya dia itu ada jadwal jam datang sama jam berangkatnya kapal setiap hari apa aja gitu, ada tanggal-tanggalnya. Terus dia bilang ini kita dapatnya dari petugas. Nah kan bingung ya, karena kita kalau yang nggak ketemu mereka jadi nggak tahu jadwalnya dari mana gitu. Ya ini serunya nyobain sesuatu yang baru, harus cari tahu lagi. Nanti aku update lagi gimana jadinya. Aku mau makan dulu ya guys. Kita makan dulu, makan siang, namanya Langit Biru di daerah Jangkar, Jalan Pelabuhan. Mudah-mudahan ada musola, bisa sekalian numpang sholat. Halo mas, duduk di mana enaknya mas yang dingin? Ada kipas mana? Boleh di sini. Kipasnya bisa ditembak ke sini ya. Kita makan dulu. Ini namanya ayam songkem, ini bebek songkem. Kayaknya khasnya daerah sini deh, karena aku belum pernah nyobain. Ya dia pakai bumbu-bumbu gini nih, bumbu pedes gurih asin gitu, enak deh. Mari makan. Udah selesai nih makannya. Ternyata makannya murah. Kita berlima 162.000 kan pakai apa tadi? Ayam songkem, ayam bebek songkem sama ayam songkem khas Sampang Madura, enak. Dan masuklah kita ke Baluran. Ini Baluran jalan yang nggak kalah amburadul. Bahkan kalau di sini aspalnya tuh nunjul-nunjul gitu ke atas. Di kala gelap tuh jadi kaget tiba-tiba mobil geletak-geletak gitu karena minim cahaya kan kalau di daerah Baluran ini. Dan makin kekeh lah hati ini untuk ayo deh ke Lombok aja, nggak usah ke Bali karena nggak mau ngelewatin daerah sini lagi pas pulangnya. Hai teman-teman, ini aku sekarang jam 7. Jam 7 malam, udah nyampe di Banyuwangi, tapi belum nyampe kotanya. Kita lagi berhenti di agen penjualan tiket. Rencananya berubah, jadinya aku nggak jadi ke Bali. Mau coba ke Lombok aja, kan tadi udah ke Jangkar, terus nggak dapet kapal hari ini. Jadi mau nyoba satu lagi, itu ada pelabuhan Pelindo, namanya Tanjung Wangi. Kita mau coba naik kapal di sana, mudah-mudahan masih keburu malam ini. Ini lagi nungguin orang, nggak tahu orang pelabuhan, nggak tahu orang kapalnya gitu, nungguin kesini untuk beli tiketnya. Lantang-lantung, nggak ada kamar, nggak ada kamar. Akhirnya Panji isi bensin sambil aku mikir, ya 385.000
ngefullin doang karena nggak tahu nginep di mana ya, kan kurang. Nah, Banyuwangi semuanya full. Selamat pagi, day 3. Sekarang lagi di Banyuwangi karena tadi malam tuh kan nggak dapet tiket kapal ke Lombok. Akhirnya nyari hotel di Banyuwangi. Ternyata musim liburan penuh semua. Kira aku sampai sempet datengin satu persatu hotel yang biasa aku datengin, yang biasa diinepin di Banyuwangi. Berharap kalau walk in dapet sisa kamar gitu. Ternyata nggak ada, full semuanya. Bener-bener Dialog, Ketapang Indah, sampai ke Luminor, Ilira, Santika, Kukun, semuanya aku teleponin, aku datengin, kosong, sold semua kamarnya. Akhirnya kita ketemu satu homestay di daerah pusat kota Banyuwangi dan bersih, ada parkiran mobilnya. Satu kamarnya itu 250.000. Akhirnya aku pakai 2 kamar karena gede, kesukaannya banyak. Ini kamarnya, kebetulan aku dapat yang paling depan, dekat pintu masuk, dekat mobil. Ini ada bakat mukena, ada botol minum, dapat TV, AC. Ini kasurnya queen sih, benar, tapi ya untuk transit oke dan bersih. Kamar mandinya ini, kamar mandinya juga pakai water heater. Ini ada showernya, toilet, dan di sini ada wastafel. Sini handuk bersih juga sama sabun. Anak-anak tadi malam tidurnya misah di sebelah sini. Itu juga ada ruang terbuka, terang. Malam juga terang. Ini ada toilet umum. Di atas ada kamar lagi. Katanya sih kalau nggak salah twin bed yang di atas. Ini area tamunya. Living area. Kalau mau pesen makanan, ojek segala deket tuh, tinggal ngambil di sini. Sudah rapi. Aku cari, kok kita mau check out kemana orangnya ya? Nggak ada orangnya check out. Ini homestay-nya teman-teman, di Jalan Progo namanya. Nih, jalan gedenya di situ tuh. Jadi nggak jauh kok, walaupun dia masuk dikit, tapi dekat. Ini banyak yang jualan makanan juga, dan di malam hari itu rame. Sekarang jam 8 pagi. Kita udah di mobil lagi nih. Lagi dari arah kota Banyuwangi menuju Pelabuhan Ketapang. Sekitar, tadi sih kalau dari homestay-nya 17 menit, ini udah muter-muter 5 menitan ke arah Ketapangnya. Yang mana aja bisa ya Pak ya? Maaf Mas. Iya silakan. Oh boleh. SIM saja. SNK juga. SIM. Ya. Antrian beda. Hah? Antrian beda. Ya. Dari Solo seharga berapa? 171.000.
171.000. Ada rasanya. Ada sih, manisnya kurang aja. Oh, ada mihun ya. Karena belum sempat sarapan proper, jadi kita jajan risol di pelabuhan sama nih beli nasi apa namanya, nasi kucing 10.000-an nih, lihat udah ngiler banget dia sama risol. Sarapan dulu guys karena antri. Kata masnya anginnya lagi rada kencang, jadi proses sandar sama muatnya tuh rada lama. Ini setelah 2 jam ngantri masuk kapal. Tadi jam 8 masuk pelabuhan, sekarang jam 10 baru pelan-pelan maju menuju kapal. Udah di atas kapal, kita udah dapet tempat duduk. Kebetulan nggak terlalu rame, jadi langsung keluarin nasi bungkus yang tadi, nasi kucing yang dibeli di pintu masuk pelabuhan. Kita suapin dulu nih anak-anak bawang, karena emang mereka wajib makan nasi. Labuan Gili Manuknya di depan situ, tapi ombaknya kayak gede dan lagi rame, jadi gantian nih. Bukan ombak sih yang gede, anginnya gede. Jadi kapalnya juga tetap oleng-oleng. Head east. Sekarang jam 12:30 berarti waktu Bali, setelah 12 WIB. Kita baru turun kapal. In 150 meters, continue following the road. In 100 meters, turn left. Kali ini kita memilih jalur Kilometers. Bali, apa ini? Bali Barat, Bali Utara. Utara. Bali Utara, menghindari bis dan truk-truk gede yang akan banyak pasti lewat sana. Mudah-mudahan lewat sini, walaupun lebih mutar, tapi emosi pas supir stabil. Walaupun kayak gini saya selalu tuh 60. Enggak bisa. Nggak perlu capek nginjek rem gitu ya. Walaupun nanti akan ada naik-naik ke atas yang ke daerah Munduk, situ-situ tuh apa sih namanya, daerah yang tinggi-tinggi itu, tapi kayaknya dia lebih memilih jalur sana. Kita nikmati jalanan. Di sini aku juga baru mulai nyari penginapan. Mau nginep di daerah mana dan mau di hotel kah, di villa kah, atau nyari penginapan sementara dulu. Karena memang belum ada bookingan hotel sama sekali nih, perjalanannya yang memang go with the flow aja gitu. Jalur utara ini sebenarnya tuh view-nya bagus banget teman-teman. Kalau lagi cerah, kebetulan saat aku lewat sini lagi mendung sepanjang jalan. Dari nggak lama turun kapal tuh sampai ke penginapan itu bener-bener langitnya mendung aja gitu. Jadinya nyusurin pantai pun nggak maksimal, kayak gerimis-gerimis gini, nggak kelihatan lautnya. Kita dari Seririt nih disuruh belok kanan. Continue for 4 kilometers. Ini jalanannya udah segini aja nih sampai nanti di apa tuh namanya, danau, danau apa ya, Danau Batur, Danau Beratan, sorry, bukan Danau Batur. Ke Batur mah di Kintamani.
Jalanannya memang selebar ini aja, tapi insya Allah kalau mobil dipastiin kondisinya fit, aman. Nggak mesti SUV, mobil biasa pun, karena kalau aku perhatiin banyak juga penduduk lokal di sini yang pakai pickup pickup yang kecil itu tetap kuat aja dia naik ke atas sini. Di sini mobilku agak slip nih, ban belakang. Karena memang banyak belokan yang kayak muter balik gitu dengan kondisi jalan yang licin kan ya, habis hujan kayaknya, dan sempit terus nanjak juga. Ini bukan kamera handphone atau kamera TV Anda yang buram, tapi memang nggak kelihatan apa-apa di sini juga. Padahal sekarang jam 2 siang, jam balik. Jalanan ini berakhir nih, sedikit lagi 200 meter lagi kita udah ngelewatin jalan gede lagi, jalan raya Wonogiri. Tadi ngelewatin Munduk, tapi sayang kabut jadi aku juga nggak videoin si apa namanya, Munduk Coffee Plantation itu loh. Munduk Ngoding, Munduk Coffee. Kita ke kiri. Kalau nggak hujan, dari situ sebenarnya kita bisa lihat Twin Lake, Danau Kembar, Tamblingan sama Buyan kalau nggak salah aku namanya itu. Continue for 6 kilometers. Di sebelah situ tuh. Kabut, apa ini kabut? Ini jalannya udah gede kalau di sini. Kalau suamiku katanya lebih memilih jalur ini ya sayang? Iya, nggak apa-apa muter. Nggak apa-apa nanjak-nanjak. Nggak apa-apa nikung-nikung. Nggak ada masalah. Sempit. Iya, sempit. Selama ada 360. Ya tidak apa-apa daripada dia harus berpapasan atau iring-iringan sama bis sama truk. Take the next right. Oke, kita muter balik. Ketemu jalan gede. Itu sebenarnya ada Danau Beratan tapi nggak kelihatan. Hujan. Halo, alhamdulillah kita udah sampai di Bali. Emang dari tadi ya, dari turun kapal udah nyampe Bali. Cuman ini tuh sekitar 40 menitan lagi kayaknya menuju villa. Malam ini kita nginep di Canggu untuk 2 malam, istirahat dulu. Kayak nggak bakat deh. Jadi apa tuh namanya, anak bolang yang memang tiap hari harus ganti tempat tidur tuh kayaknya badan rentek-rentek. Jadi mau tidur bener dulu, mau istirahat yang bener dulu sampai hari Jumat, baru nanti dipikirkan mau kemana habis itu. Tapi dia sekarang lagi berhenti di Tokoban di daerah Jalan Raya Mengwi namanya. Tokonya namanya Victory Motorsport. Karena tadi pas turun di Baturiti tuh kita ngerasa bunyi kletek-kletek gitu di ban. Kayaknya ada mungkin paku nuncep atau apalah, nggak ngerti. Jadi mau dicek dulu. Tadi pas di jalan aku lihat kayaknya ada toko ban yang udah sekalian ngelewatin, belok dikit doang. Ya udahlah, kita mampir sebelum ke villa. Ya, alhamdulillah akhirnya udah sampai. Kayak tadi aku bilang, kita malam ini nginep di Canggu. Dan ini pertama kalinya keluarga isi 5 nginep di villa yang via Airbnb. Aku belum pernah sebelumnya, jadi tadi lucu banget. Ternyata harus verifikasi ID dan segala macam yang belibet, sampai aku sempat di refund, di cancel dulu bookinganku karena ternyata aku belum verifikasi ID-ku, akunku, dan segala macam perintilannya. Akhirnya dapatlah villa ini. Lokasinya deket banget sama Jalan Raya Canggu. Nanti aku tunjukin kalau aku
jalan-jalan karena kayaknya kita pengen istirahat banget nih di sini. Alamak lucunya. Kasiannya orang Jakarta. Anak rumah susun nggak pernah lihat apa namanya kodok, kasihan banget. Itu anak Norak kodok. semuanya. Itu anak kodok. Iya anak kodok. Ambil Gi. Iya buat tidur. Dek. Lihat deh ada ulet bulu. Aduh cute banget, jangan dipegang nanti gatal. Dia geli ya. Dan sebagai penutup, ini dia rincian biaya tol, BBM, dan tiket kapalnya. Totalnya nggak nyampe 3 juta, udah nyampe Bali. Jadi worth lah untuk dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Masih banyak video Bali kami, tungguin. Sementara ini, keluarga Isi 5 undur diri dulu. Assalamualaikum.